Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Evi Nurul Syafika, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan produk yang saya kembangkan, di mana nama perusahaannya yaitu bernama Asta Cake, di mana menu yang kami jual yaitu kue nona manis. Baik, selanjutnya yaitu terdapat latar belakang, di mana latar belakang perusahaan kami yaitu perusahaan Asta Cake dapat dikatakan sebagai perusahaan yang sudah berkembang sejak tahun 2020, dan perusahaan ini bergerak di bidang kuliner dengan banyaknya permintaan masyarakat terhadap makanan siap saji, sehingga muncul sebuah ide mendirikan sebuah usaha kuliner dengan cita rasa khas Bugis dengan berbagai varian rasa, mulai dari coklat, pandan, dan tepung terigu. Perusahaan makanan tidak akan ada habisnya dari tahun ke tahun, sehingga persaingan dunia bisnis makanan menjadi hal yang harus di-upgrade setiap hari. Maka dari itu perlu diciptakannya sebuah inovasi baru. Keberhasilan sebuah perusahaan salah satunya dapat dinilai melalui seberapa jauh perusahaan mampu meningkatkan penjualan dan memperoleh laba. Pemasaran yang kami terapkan dalam usaha makanan ini berawal dari penjualan di rumah pribadi sebagai tokonya, serta memanfaatkan sosial media sebagai ajang promosi produk makanan. Pada saat memasuki era digitalisasi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin canggih, membuat perusahaan Asta Cake terbebani karena bermunculnya pesaing bisnis dengan total investasi yang dapat menyaingi perusahaan besar. Dunia maya membuat semua pola perilaku konsumen berubah, karena menurut sudut pandang kami bahwa masyarakat Indonesia mayoritas ingin membeli makanan dan minuman siap saji dengan packing yang unik, enak, kualitas tinggi, dan harga murah. Baik, selanjutnya ada yang dimaksud dengan tujuan, di mana pada tujuan kali ini meliputi mengenai visi dan misi. Adapun visinya yaitu menjadi perusahaan kue yang unggul dengan cita rasanya dan menggunakan bahan-bahan dan mesin berkualitas sehingga menghasilkan produk dengan memperhatikan kesehatan dan cita rasa dan keinginan demi kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu misi, di mana secara terus-menerus menambah sumber daya manusia yang berkualitas demi meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan menjaga kualitas dan terus berinovasi. Selanjutnya, memberikan harga produk yang terjangkau bagi masyarakat. Baik, selanjutnya ada yang dimaksud dengan strategi analisis SWOT, di mana meliputi 4 poin, di mana yang pertama yaitu ada yang dimaksud dengan kekuatan, di mana pada kekuatannya yaitu kali ini terbagi menjadi 3, di mana yang pertama memiliki harga variatif sehingga bisa menjangkau berbagai macam kalangan di masyarakat. Yang kedua, adanya berbagai macam jenis kue yang dimiliki sehingga memenuhi keinginan dan selera banyak orang. Yang ketiga, pengemasan barang yang rapi sehingga menambah sisi elegan bagi pembeli, terutama pembeli yang akan meneruskan kue tersebut. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan kelemahan, di mana kelemahannya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, harga dari kue yang dijual tidak tetap cenderung naik, sehingga
sehingga hanya pelanggan setia yang kemungkinan akan melakukan pemesanan kembali. Yang kedua, kue yang mudah basi sehingga tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu ada yang dimaksud dengan kesempatan, di mana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menjelang hari lahir Nabi Muhammad SAW, pesanan kue akan meningkat drastis oleh pembeli yang akan mengadakan acara tersebut. Poin kedua, kue tersebut sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia karena tidak hanya di saat acara besar tetapi juga baik dalam kegiatan sehari-hari. Poin ketiga, kue tersebut juga diminati oleh anak-anak, orang dewasa, sehingga banyak ibu rumah tangga yang akhirnya memutuskan untuk membeli kue tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada yang dimaksud dengan ancaman, di mana di sini terbagi menjadi 2. Pertama yaitu banyak usaha kue lainnya yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Poin kedua, beberapa penjual lainnya melakukan penjualan keliling sehingga lebih cepat dalam menjangkau pelanggan. Baik, selanjutnya ada yang dimaksud dengan proses produksi, di mana di sini adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu bahan pertama atau bahan A atau biasa juga disebut dengan bahan flah, di mana pada bahan kali ini terdapat beberapa. Yang pertama, kita membutuhkan 400 ml santan, 40 ml terigu, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Selanjutnya yaitu bahan kebe atau bisa juga disebut dengan bahan adonan telur, yaitu 150 terigu, 150 gula pasir, 300 ml santan, 1 butir telur ukuran besar. Selanjutnya yaitu bahan kecap atau bisa juga disebut dengan bahan adonan hijau, di mana yaitu memerlukan 150 ml jus pandan, 150 ml santan, 40 gir tepung maizena, 50 gir gula pasir, 1/2 sendok teh garam, dan sedikit pewarna hijau. Selanjutnya yaitu kita melangkah ke cara membuat. Yang pertama, aduk rata semua bahan A sampai halus, tidak ada yang bergelindir. Masak dengan api sedang sampai mengental dan muncul sedikit letupan. Kemudian matikan kompor atau api. Poin kedua yaitu aduk terus sampai adonan licin dan lembut. Biarkan hangat, lalu masukkan ke dalam botol tempat saus atau plastik segitiga. Kemudian sisihkan. Poin yang ketiga, blender semua bahan B atau kocok telur dan gula dengan mixer sampai agak mengembang dan gula larut. Masukkan tepung terigu dan santan sedikit demi sedikit. Aduk sampai tercampur rata dan halus. Tidak ada yang bergelindir. Kemudian sisihkan. Poin yang keempat, aduk rata semua bahan C, lalu masak dengan api sedang sampai mengental dan muncul sedikit letupan. Matikan api. Aduk terus sampai terlihat lembut dan licin. Kemudian tuang bahan B ke bahan C. Kemudian aduk sampai rata. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian, di mana poin yang pertama,
Siapkan cetakan kue talam yang sudah diolesi tipis dengan minyak, lalu panaskan kukusan. Kedua, isi cetakan talam dengan adonan kulit yang warna hijau setinggi 3/4 cetakan, lalu semprotkan adonan flat di tengahnya. Lakukan sampai adonan habis. Poin ketiga, setelah kukusan panas, masukkan kue ke dalam kukusan. Kukus 15 menit dengan api yang sedang, cenderung kecil. Jangan gunakan api yang terlalu besar supaya plat tidak melebar atau kemana-mana. Poin keempat, setelah kue matang, keluarkan dari kukusan. Biarkan sampai dingin, baru keluarkan kue dari cetakannya. Kue nona manis siap. Baik, selanjutnya yaitu ada yang dimaksud dengan rencana pemasaran. Poin ke A yaitu ada yang dimaksud dengan memperbanyak kemitraan dan jaringan. Poin ke B ada yang dimaksud dengan promosi ya kreatif dan menarik. Poin ke C ada yang dimaksud dengan pemesanan online atau pemasaran online. Poin yang ke D yaitu ada yang dimaksud dengan memasarkannya di berbagai platform. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai produk kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.